Bu Mega kok lama nggak kelihatan ya? Terakhir kita baca berita katanya Ibu Megawati ditemani oleh Koni atau siapa kemarin ya? Ahmad Basara yang jelas, Puan Maharani. Itu katanya lagi umroh. Ngepasin banget pas lagi ada kabar Pak Hasto ditahan KPK. Ya kita mikirnya pasti mau doain Pak Hasto biar lolos dari KPK. Tetap aja masih ditahan sampai sekarang kan. Malah Hastonya yang ngambek ke Bu Mega dan bilang udah Bu Mega gak usah jengukin aja. Tuh kan Pak Sekjen ngambek Bu. Ini terus abis itu Ibu Mega sempet gak terlihat sama sekali. Teman-teman para presiden yang ngumpul. Presiden ke-6, presiden ke-7, presiden ke-8 ngumpul. Kemana Ibu Mega? Lagi banyak pikiran ya? Yang menarik adalah ini kan mau bikin presiden klub, kemudian mau bangun trust. Tapi ada satu yang ditinggalkan nih, yang nggak diajak nih di presiden klub, ada Bu Mega nih. Nah, Bu Mega ini kan belum ikut gabung nih. Mungkin gini ya, kalau tentang Ibu Mega saya ada 3 opsi jawaban. Yang pertama Bu Meganya nggak tahu, gitu ya. Jadi emang nggak ada nih yang kasih tahu Bu Mega, atau mungkin dia sedang tidak mendapatkan informasi baik tentang pertemuan-pertemuan para presiden ini. Kemudian opsi jawaban saya yang kedua, dia nggak mau. Karena memang dia merasa bahwa ya dia bukan part dari Jokowi yang dalam sejarahnya mungkin menurut dia mengkhianati dirinya. Pak SBY juga katanya mengkhianati dirinya, makanya dia nggak mau ikutan nih. Nah, opsi yang ketiga menurut saya mungkin dia menilai ini belum waktunya saya bergabung. Dari 3 hal itu kita tunggu aja mana yang benar. Kalau yang nomor 1 kan kita juga nggak tahu jawabannya dia tahu apa nggak. Tapi yang nomor 2 kan itu publik juga bisa sudah jadi desas-desus yang mana-mana kan, bahwa hubungan SBY ke Bu Mega nggak oke, Jokowi ke Bu Mega nggak oke. Nah yang ketiga nih, mudah-mudahan dia merasa memang dia belum perlu bergabung saat ini karena mungkin untuk membereskan beberapa hal di partainya, dan mungkin juga bagus untuk Indonesia karena dia menjadi kekuatan di luar pemerintahan yang bisa menjadi penyeimbang nanti. Oke, kita harapkan jadi penyeimbang ya, bukan yang ngerusuhin, ngerecokin pemerintahan ini. Baca komentar ah. Misbahul Ulum. Yang pasti Mega sadar diri kalau dia bukan mantan presiden tapi mantan wakil presiden. Ada benernya. Ada benernya, saya tidak akan membantah itu. Muas, sudah diajak lagi repot mikirin sekjen. Bisa, seperti yang kita ceritain tadi. Bu Mega itu ke Vatikan lanjut umroh. Harusnya ke Vatikan bisa langsung pulang loh. Tapi enggak, lanjut umroh dulu. Kemudian seakan-akan menghindari acara Gerindra waktu itu ya. Dan ngepasin juga Hasto Kristianto yang ditahan. Waduh. Kok ngepasin sekali, apakah ini lanjut minta doa gitu ya ke Tanah Suci. Ada Sony Harsono, gitu-gitu gak penting, negara bukan ludruk kali ya, aneh-aneh. Maksudnya gak penting yang mana nih? Kemudian mana nih, Hamda Pramana, ketiga-tiganya kata Hensat ini gak ada yang benar. Yang benar kemungkinan opsi keempat. Sudah nenek-nenek jadi mudah lelah. Mantap. Sudah usia. Jadi untuk diajak datang ke acara retret di Akmil Magelang, nonton parade senja. Aduh, itu kan outdoor, hujan lagi, gampang masuk angin. Usia-usia yang sudah dikit-dikit tuh baunya minyak angin gitu. Tahu gak sih? Begitu. Jadi itu sebisa mungkin di ruangan dengan suhu yang terjaga, jangan sampai kena angin. Bu Megawati ya, jaga kesehatan Bu. Kalau Bu Mega itu kan sudah pernah merasakan dikuyo-kuyo oleh Orba. Begitu dia diserang kuda tuli waktu itu, masyarakat ini kan berpihak sama dia. Karena orang kita ini paling tidak suka ngelihat orang yang dimarginalkan. Itu adab kita loh, harus diingat itu. Tapi begitu dia mau pemilihan waktu itu, almarhum Tauqib Kemas itu memarginalkan SBY. Kalimatnya sepotong aja di waktu itu. Jenderal anak-anak. Saya masih ketemu Sis NS almarhum, kan kawan saya itu. Dia bilang, tahu Biakto, kita nunggu anggota Demokrat itu 2 tahun tuh berapa tahun, 2 juta itu berapa tahun. Ini kemarin begitu ngomong, Taufik, seminggu naik 2 juta. Nah, ya kan?
kok itu diulang kepada Jokowi? Loh. Oke, saya membaca 2 poin nih. Kita masih ingat benar ya, Pak SBY itu bahasa politiknya, komunikasi politiknya selalu menjadi korban dari Megawati untuk menaikkan citra dan menarik simpati rakyat. Dan terbukti itu berfungsi komunikasi politiknya karena SBY langsung menang gitu, langsung menang di Pilpres. Itu di luar prediksi BMKG-nya Megawati Soekarnoputri dan kawan-kawan di PDIP, termasuk Taufik Kemas yang waktu itu benar-benar di belakang Megawati Soekarnoputri. Karena seperti yang diceritakan oleh Subiakto ini, Subiakto ya, karena satu kalimat yang diucapkan oleh Taufik Kemas dan juga Megawati yang memusuhi SBY, kalau kalimat dari Taufik Kemas menurut ceritanya Subiakto adalah nganggep SBY itu ecek, jenderal anak-anak katanya. Dan kita sama-sama tahu waktu itu pengumuman SBY resign dari posisi menteri itu dengan cara press conference. Pernah gak sih nonton menteri yang didepak dari kabinet tapi menteri itu sebelum keluar melakukan press conference? Tidak pernah ada. SBY press conference dan mengeluh. Saya dikucilkan dalam kabinet ini dan itu. Nah, simpati rakyat mulai ngumpul tuh, ya kan? Makanya kemudian karena rakyat mulai simpati kepada SBY menang di pemilu waktu itu. Nah, kemudian poin kedua saya adalah yang disampaikan Subiakto itu apakah Megawati tidak belajar dari itu? Menjadikan musuh politik menyerangnya secara publik membabi buta itu pernah tidak menguntungkan dia, yaitu contoh kasusnya adalah SBY. Dia menyerang SBY secara publik membabi buta, justru menyebabkan SBY popularitasnya jadi naik. Nah sekarang kasusnya dengan Jokowi. Apa Megawati itu tidak belajar dengan cara menyerang Jokowi membabi buta secara publik begini, justru menarik simpati rakyat kepada Pak Jokowi dan meninggalkan Megawati? Apa nggak belajar gitu? Dia tuh pernah melakukan itu ke SBY dan justru SBY yang menang. Apa nggak belajar? Seorang sekjen partai menjadi tersangka itu bukan hal yang aneh, itu hal biasa ya. Jadi kemudian teriakan-teriakan yang dilakukan oleh tersangka, politisasi hukum, ya, kriminalisasi, itu juga bukan hal yang biasa. Udah banyak contoh-contoh yang melakukan itu, ya, bisa jadi cari kambing hitam atau buying time atau untuk kepentingan kasusnya tersendiri, misalnya supaya penyidik melihat itu dari angle lain, itu bisa sah-sah saja. Jadi termasuk Hasto ini, ya, bikin bising aja, memang bikin bising ini. Jadi nggak ada nilainya. Omongan dia itu sendiri di ujung dia sudah katakan ini nggak ada bukti. So apa yang mau ditindaklanjutin KPK? Benar. Jadi dengan satu bocornya video Hasto Kristianto ini, kita jadi makin yakin kita tidak perlu mengawal kasus ini terlalu serius. Kenapa? Karena toh ancaman Hasto Kristianto juga tidak ada bukti, begitu maksudnya. Nah, sekarang kita bicara tentang bukti-bukti itu, karena orang menunggu itu, Mem. Bukti apa? Bukti-bukti yang dititipkan itu. Subhanallah, jangan juga bikin yang sama ya. Maksudnya aku mesti nge-push sekarang, I have to tell you what is the document. Bukan. Tentu saja tadi kan disebutkan aku tidak punya otoritas untuk itu kan. Tapi maksud saya begini, saya harus bicara apa ya supaya ini kelihatan seperti bahasa yang soft. Itu bicara tentang apa sih? Nih, bicara tentang apa, nomor 1 udah keluar ya, di acara ini tentang Anies. Nomor 2 sudah keluar pernyataan Pak Hasto kemarin dengan video siapa nggak tahu yang tapi itu nggak mungkin hoax karena Pak Hasto ngomong sendiri. Ya, betul. Berdua. Oke. Ya, yang hoax itu adalah yang tadi Bapak berpeci bilang saya baca ini itu hoax. Itu hoax. Ada WhatsApp beredar yang sampai viral, kemudian aku masukkan ke Instagram aku, itu juga hoax. Saya tidak akan meneruskan ke nomor 3 sampai seterusnya. Emang berapa semuanya? Ntar gue malas sebutnya, ntar gue disuruh ngomong. Oke, pokoknya udah jadi banyak. Dari yang sedikit jadi banyak. Karena sekali lagi saya punya sanksi perdata. Nih gue bacain karena gue bukan orang hukum ya. Kan aku kena sanksi perdata, bisa ganti rugi, dimintain ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. 2, aku bisa sanksi pidana. Kalau perdata mungkin masih bisa ngobrol di teman gue. Sanksi pidana itu aku melanggar privacy, yaitu mengandung informasi pribadi rahasia, melanggar undang-undang privacy dalam undang-undang ITE. Di dalam orang-orang dalam dokumen itu kan ada juga privacy tertentu. Betul kan? Selain
juga privasinya Mas Hasto yang tadi dia tuh membuat saya hanya menyimpan. Yang ketiga, yang paling saya takutkan, Kakak Akbar, dalam hidupku tuh aku nggak punya apa-apa. Yang aku jaga cuma satu, trust. Betul? Kalau itu saya lakukan, maka saya kena pasal pengkhianatan kepercayaan atau breach of trust. Dan ini yang nggak mungkin aku mau ambil resiko. Jadi dengan segala hormat Kakak, aku tahu Kakak penasaran banget seluruh dunia, seluruh masyarakat Indonesia penasaran banget, terutama mungkin Presiden Jokowi yang penasaran banget. Tapi please ya, saya juga punya hak. Sebentar, asumsi Ibu Koni Rahakundini bahwa kita penasaran ada benernya. Sampai Ibu Koni sendiri yang bilang bahwa file-file itu sudah bocor 2. Yang pertama kita bahas tadi soal video Hasto Kristianto yang sudah bocor, kita udah nonton juga videonya, kita udah bahas. Teman-teman bisa cari sendiri Hasto Kristianto, videonya menunjuk Pak Jokowi sebagai dalang di balik revisi Undang-Undang KPK. Yang tadi juga sudah dibahas ya, bahwa di ending videonya Hasto mengatakan, saya tidak punya bukti. Itu satu video yang tidak ada nilainya, gak ada bukti, ngomong doang gitu. Yang kedua adalah kata Koni, itu adalah fakta yang diungkapkan di podcastnya Akbar Faisal pertama kali sampai akhirnya membuat kasus ini jadi viral. Yaitu ketika Hasto menceritakan bahwa Anies Baswedan dan kasus Formula E itu adalah fabrikasi dan kriminalisasi buatan Pak Jokowi. Apakah waktu itu menceritakan bukti? Tidak juga. Intinya bisa kita bayangkan isi puluhan berkas file video atau apapun itu yang katanya skandal ini adalah cerita monolog Pak Hasto tentang suatu kasus dan mungkin itu imajinatif. Dan mungkin di setiap video, jika itu isinya puluhan video, Pak Hasto di endingnya akan mengatakan, ya saya tidak punya bukti tentang tuduhan ini. Mungkin semuanya akan begitu. Jadi setelah Bu Koni mengatakan ini, justru kita jadi gak tertarik tahu. Paling juga gitu isinya. Di podcastnya Akbar Faisal mengatakan bahwa Anies itu dikriminalisasi Pak Jokowi. Apa buktinya? 4 temuan orang yang menemui saya. Kebenarannya Allahu a'lam. Kalau seorang Hasto nyaring kemarin menyampaikan, wah ini ada 18 skandal yang sekarang disimpan oleh Koni di Rusia dan sebagainya. Saya yang baru kemarin saja, Darsono anak politisi kampung ya, ada loh. Ternyata Hasto itu juga, maaf, kalau bongkar-bongkaran ya kebenarannya akan kita pertanggungjawabkan bersama. Ternyata juga manusia normal kok. Banyak kok korban-korban rakyat kecil yang dipecat hanya karena sesuatu untuk menutupi Hasto. Saya sampaikan ini kamera mana sebelahnya. Mas Hasto, ada temuan loh laporan saya ke itu Mandarin contoh. Enggak perlu saya buka. Jadi jangan merasa paling benar lah. Mantap. Skandal diversuskan dengan skandal. Coba nih yang punya data, yang punya info Hasto Kristianto dengan kata kunci Mandarin. Kira-kira ketemu berita apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Ini menarik. Ternyata Hasto Kristianto juga diancam skandal. Dan apa istilahnya ya? Di versuskan gitu. Bukan cuma Anda tuh yang bisa ngancem-ngancem, kita juga bisa gitu. Kata mantan kader PDIP Sudarsono. Menurut kalian seperti apa? Sekali lagi nih saya nanya buat teman-teman yang punya informasi ya. Hasto Kristianto dengan kata kunci Mandarin. Kira-kira ada kasus apa ya?